Halo, assalamualaikum. Hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Berjumpa lagi dengan Mustika ya. Hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran IPA ya nak ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kita segala sesuatunya itu kita mulai dan kita akhiri dengan doa agar apa yang kita jalani itu mendapatkan berkah dan manfaat. Oke? Nah, di pelajaran IPA kali ini Mustika akan menjelaskan di bab 7 ya, KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup ya. Di bab 7 itu tentang siklus air, kemarin sudah dijelaskan tentang siklus air dan juga peranan hujan bagi makhluk hidup ya nak ya. Oke, tujuannya pembelajaran hari ini Mustika ingin kalian itu menjelaskan dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup ya, yang mana kalian juga akan bisa menjelaskan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Oke. Nah, kita ke bagian C. Silakan buka buku halaman 101. Di sana ada bagian C, yaitu kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Nah, kemarin sudah tahu peranannya ya, peranan hujan bagi makhluk hidup itu manfaatnya apa saja ya. Kalau boleh kita review sedikit ya. Air hujan itu bermanfaat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ya termasuk tumbuhan, hewan, manusia seperti itu ya. Nah, dimanfaatkan untuk ya minum ya, untuk mandi, membersihkan peralatan, membangkitkan listrik, membersihkan tubuh seperti itu ya. Sebagai sumber air minum tadi udah ya. Nah, sekarang kegiatan apa sih yang mempengaruhi siklus air ya, khususnya kegiatan manusia? Nah, secara alamiah air di bumi ini selalu diperbaharui melalui siklus air sehingga jumlahnya itu tidak berkurang. Nah, akan tetapi mengapa ketika musim kemarau masih ada daerah yang mengalami kekeringan? Hal itu karena dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan dan kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air seperti berikut ini. Oke nak. Nah, air ini kan dapat diperbaharui ya nak ya. Tapi kenapa ya kalau musim kemarau itu akan terjadi kekeringan seperti itu ya? Itu kenapa gitu ya? Kok masih ada? Ya, itu semua karena ya ada sedikit banyaknya ulah manusia ya nak ya. Oke. Yang pertama, pembangunan lantai beton. Nah, ini adalah salah satu faktor kenapa berkurangnya curah hujan ya, atau cadangan air ini berkurang. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat ini dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kita tahu bahwa tanah ini dapat menyerap air ya, dan itu akan menjadi cadangan air bagi kita. Tanah yang tertutup ini dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadinya hujan. Nah, akibatnya air yang meresap ke dalam tanah ini berkurang. Oleh karena itu ya, air yang meresap berkurang, maka cadangan air tanah juga menjadi tidak banyak. Nah, kalau tanahnya ditutupin, kira-kira airnya bisa masuk ke dalam nggak? Enggak ya, makanya itu kenapa pembangunan lantai beton, ditutupin aspal ya, ditutupin rumah, itu cadangan airnya tuh nggak banyak ya, karena tertutup seperti itu ya. Air juga bisa meresap ke dalam karena ketutup seperti itu ya. Oke, paham ya nak ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu terjadi juga pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor ini dapat menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Gas-gas buangan tersebut misalnya adalah gas sulfat dan juga nitrat ya. Zat-zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan uap air di atmosfer lalu turun sebagai hujan. Hujan asam sangat berbahaya karena dapat mencemari air permukaan bumi, mematikan tumbuhan dan juga akan melapukkan bebatuan. Kalian lihat di buku kalian halaman 102, itu ada bagian atas ya, yang A itu ada pencemaran sungai oleh hujan asam. Kemudian ada yang B itu tumbuhan mati karena hujan asam ya. Jadi hujan asam itu bisa menyebabkan kematian tumbuhan ya. Kemudian pencemaran sungai juga ya. Itu dari mana? Dari asap pabrik dan juga kendaraan bermotor ya, akan menghasilkan kayak gas buangan gitu ya nak ya.
Nah, gas-gas itulah jadi gas sulfat dan juga nitrat yang akan mencemari ya. Oke, di sini juga ada nak gambar diagram terjadinya hujan asam dan juga ada tumbuhan mati karena terkena hujan asam ya. Itu ada prosesnya ya nak ya. Oke, yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Nah, pengambilan air tanah ini secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah juga dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, hal tersebut dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Jadi kalau ada yang tanah itu jeblos ke bawah gitu nak ya, itu karena air tanah itu diambil terus menerus, makanya dia kayak jeblos ke bawah gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang jeblos itu ya, kayak air tanahnya turun lah gitu lah ya. Nah gitu, jadi karena diambil berlebihan ya. Oke, yang keempat ada pengundulan hutan, di mana pepohonan di hutan yang ditebang atau dibakar ini akan membuat jumlah pohon berkurang. Semakin berkurangnya tumbuhan, jumlah air yang tersimpan juga di dalam tanah pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Selain itu, hal itu juga dapat menyebabkan tanah longsor. Kita tahu bahwa tumbuhan ini juga dapat kayak menampung banyak air gitu bawahnya ya nak ya, menjadi kayak cadangan air. Nah, tanah ini juga pun menyimpan banyak air gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tumbuhan ya akan berkurang jumlah cadangan airnya ya. Jadi hutan yang gundul itu juga akan mengakibatkan air mengalir, nggak ada yang nahan gitu, sehingga kemampuan tanah menyerap air itu jadi berkurang gitu ya. Jadi kayak udah nggak mampu lagi gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau hujan deras nggak bisa diserap, ya udah longsor gitu ya. Nah gitu ya. Tumbuhan ini hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri. Nah, tanah inilah ya yang akan menyimpan air. Jadi kalau ada tumbuhan dia bisa jadi kayak penahan gitu ya. Jadi tanah di bawah tumbuhan itulah yang akan menyimpan air tersebut. Tapi tumbuhan ini berperan sebagai yang menjaga permukaan tanah tidak mendapat hempasan yang keras dari hujan, sehingga permukaan tanah tetap gembur dan juga berpori. Juga yang kedua, akan membuat air ini mencapai tanah lebih lama ketika hujan, sehingga proses penyerapan air oleh tanah lebih maksimal. Yang ketiga, dia akan mengurangi resiko banjir dan juga erosi. Nah, itu tadi penjelasan Miss Dekana tentang kegiatan manusia yang akan mempengaruhi siklus air. Jadi kesimpulannya di sini ya, itu yang pengaruhnya ada pembangunan lantai beton, aspal, perumahan, dan jalan mungkin ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada pencemaran udara, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan juga pengundulan hutan. Oke, jadi kalau kalian mau banyak air berlimpah, jagalah tanah atau tumbuhan sekitar kalian ya. Oke, itu saja penjelasan Indonesia tentang pelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang dijelaskan menambah wawasan, pengetahuan buat kalian semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye.